Selamat malam, pada hari ini saya William Silalahi dari Universitas Mercu Buana Kranggan, jurusan Teknik Informatika, akan mempresentasikan ide bisnis untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester Kewirausahaan 1. Untuk ide bisnis yang kami dapati yaitu bernama e-cerdik atau elektronik cerdik. Ini adalah sebuah jasa yang digunakan untuk para pengguna membagikan berbagai wawasan atau ilmu di suatu media online. Kemudian untuk kelompok dari Kewirausahaan 1 yang saya buat ini yaitu saya William dan Bizalel sebagai programmer, sedangkan Gusron Juanda dan Aditya Putra sebagai marketingnya. Untuk dosen pembimbing kami yaitu Ibu Friska Nurliana Sirait dari Mercu Buana Kranggan, kelas Psikologi 1 Kewirausahaan 1. Untuk masalah yang kami temui yaitu yang pertama, minat pembaca. Orang-orang pada zaman sekarang tentunya hanya tertarik untuk membaca judul. Jarang sekali orang membaca secara lengkap artikelnya atau bacaannya, sehingga bisa menimbulkan sebuah masalah di mana intinya belum tentu didapat oleh orang tersebut. Kemudian untuk masalah kedua yaitu fasilitas tidak merata. Belum tentu semua orang memiliki buku atau bacaan secara offline, sehingga diperlukannya media lain untuk memenuhi wawasan yang ingin pengguna pakai atau menceritakannya kepada orang lain lagi. Kemudian untuk masalah ketiga yaitu perkembangan teknologi. Tentu dengan dari fasilitas tadi ditemukanlah sebuah ide secara online, tidak terbatas antara ruang dan waktu, sehingga diperlukannya aplikasi ini terhadap bacaan-bacaan untuk selalu ada setiap saat, kapanpun, dimanapun kita berada. Untuk solusi dari masalah tersebut adalah agar orang tersebut tidak mudah bosan, maka bisa diadakan yang pertama musik, kemudian bagi orang yang ingin mendengarkan secara auditori, bukan secara visual, tersedia audio bacaan. Kemudian untuk harganya relatif terjangkau. Untuk target pasar yang kelompok kami tujukan yaitu sekitar 70% fokusnya kepada pelajar atau mahasiswa. Kemudian kepada pegawai sekitar 10%. Dan kepada pebisnis sekitar 20% dari total wilayah yang diperkirakan. Kemudian untuk ukuran pemasaran, untuk TAM-nya yaitu 100% dari pangsa pasar, sekitar diperkirakan ada sekitar 5.000 pesaing usaha. Kemudian untuk SAM-nya atau SAM-nya ada sekitar 25% pangsa pasar yang dapat dikuasai. Kemudian untuk SOM-nya yang bisa dicakup bagi kami secara umum sekitar 10% keuntungan pangsa. Dalam persaingan ini banyak sekali perusahaan yang sudah dibuat, seperti tentunya Google, di mana ilmu dapat didapat kapanpun, dan relatif banyak sekali di situ idenya, bacaannya, wawasannya. Kemudian ada juga penyedia SlideShare seperti Script dan Blogspot bagi orang-orang yang tentunya lebih menarik karena biasanya termasuk terkandung humor dalamnya. Kemudian untuk model bisnis yang kami perkirakan yaitu untuk bagian produksi dan segmentasi, setiap orang diberi kesempatan untuk memakai aplikasi ini. Untuk penetapan harganya pada harga 400.000 per bulan, ini memiliki semua fitur, baik itu musik, bacaan, gambar, dan lain-lain. Kemudian untuk yang harga 250.000 per bulan,
tersedia fitur musik dan bacaan secara auditori. Kemudian yang untuk membaca saja, diperkirakan biayanya sekitar 50.000 per bulan. Dan terdapat potongan harga bagi pelajar atau mahasiswa sebesar 50.000 sampai 100.000, tergantung persyaratannya. Kemudian untuk pelaksanaan distribusinya terjadi secara intensif kepada konsumen untuk memperoleh kepercayaan. Kemudian strategi yang kami pakai yaitu bisa secara online melalui website dan secara mulut ke mulut, diperkenalkan dari orang ke orang tertentu. Kemudian untuk milestone-nya atau tonggak sejarah dari ide bisnis kami ini, yang pertama pada bulan Februari tahun 2020 berupa pembentukan tim dan diskusi ide bisnis. Kemudian pada April 2020 ide bisnis tercipta. Pada Juni 2020 pengembangan ide bisnis mulai berkembang pesat. Kemudian diperkirakan implementasinya terjadi pada bulan Desember 2020. Untuk kebutuhan dan alokasi dana, perkiraan total biaya yang kami butuhkan sekitar Rp28.500.000. Untuk pemasarannya yaitu sekitar Rp4.500.000 atau 16% dari Rp28.500.000. Untuk tenaga kerja dibutuhkan 21% biaya, yaitu sekitar Rp6 juta. Untuk biaya modal sekitar 8 juta. Dan untuk pengembangan produk sekitar 10 juta rupiah atau 35% dari 100% biaya yang dibutuhkan tersebut. Untuk pemasaran dan perolehan pelanggan, di sini terdapat aplikasi yang bisa di-download di Play Store ataupun App Store. Kemudian tersedia juga website www.ecerdik.com. Kemudian untuk yang ketiga, terdapat informasi produk dari sebuah laman bagi para pengguna Facebook ataupun Instagram. Untuk kontaknya, kalian bisa mengontak nomor telepon 081384419962 atau email ecerdik@gmail.com, websitenya ecerdik.com. Sekian presentasi dari saya. Sekurang-kurangnya mohon maaf bila ada kesalahan. Dan tujuan saya di sini kembali saya ingatkan adalah untuk memenuhi kebutuhan tugas ujian akhir semester 2 ini. Terima kasih dan sekian.